Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, kita akan lanjutkan kembali ikhwatul iman ya, yaitu pembahasan kita dalam al-aqidah at-tahawiyah, at-ta'liqatul mukhtasarah ala matan al-aqidah at-tahawiyah. Ayuhal muslimun, pasal yang berikutnya ikhwatul iman. Wa kama kana bisifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan sebagaimana dia Allah dengan sifat-sifatnya adalah azali, maka dia senantiasa dengan sifat-sifatnya tersebut selamanya. Sebagaimana Allah dengan sifat-sifatnya sejak azali, maksudnya tidak ada permulaan untuk hal itu, demikian juga sifat-sifatnya senantiasa baginya subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang. Maka Allah dengan sifat-sifatnya adalah abadi yang tidak memiliki kesudahan. Engkau yang maha akhir dan tidak ada sesuatu pun setelahmu. Dengan nama dan sifatmu, dan tidak bisa dikatakan bahwasanya sifat-sifat ini akan terputus dari Allah di masa yang akan datang. Bahkan semua sifat-sifatnya akan senantiasa baginya selamanya. Laisa ba'da khalqi istafadas ma'al khaliq. Bukan setelah menciptakan makhluk, Allah mendapat nama Al-Khaliq, pencipta. Ini adalah penjelasan dan ulangan dari yang sebelumnya. Wala bi'ihdatsil bariyah istafadas ma'al bari. Bukan pula karena membuat makhluk al-bariyah Allah mendapatkan nama Al-Bari, pencipta. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Bari, pencipta, yang mana maknanya adalah Al-Khaliq, pencipta. Baral khalqa artinya menciptakan makhluk. Maka dia adalah Al-Bari yang maha pencipta. Dan nama ini senantiasa tersandang pada zatnya dan tidak ada permulaan baginya. Lahu makna rububiyah wala marbubun wa ma'nal khaliq wala makhlukun. Allah telah memiliki sifat rububiyah semenjak makhluk yang bertuhan belum ada, dan memiliki sifat mencipta sebelum ada ciptaan makhluk. Demikian juga Allah adalah Rabb yang mencipta, memberi rizki dan mengatur alam semesta. Sebelum adanya makhluk yang diciptakan, diberi rizki dan diaturnya. Rabb maknanya adalah yang memiliki, yang bertindak, dan yang memperbaiki, dan yang memimpin. Semua ini adalah sifat-sifat yang lazim bagi zatnya. Disifati dengan rububiyah tanpa ada permulaan dan tanpa ada kesudahan. Sebelum ada makhluk dan sudah binasanya semua makhluk. Wa kama annahu muhyi al-mauta ba'dama ahya. Istahaqqa hadal ism qabla ihyaihim. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim.
Sebagaimana Allah menyandang nama Maha menghidupkan yang telah mati, setelah dia menghidupkan, Allah telah berhak menyandang nama ini sebelum menghidupkan mereka. Demikian pula dia berhak menyandang nama Allah yang Maha mencipta sebelum menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala disifati sebagai yang Maha hidup, atau yang Maha menghidupkan, yang telah mati di zaman azali, bahwasanya dia adalah menghidupkan dan mematikan, di mana sifat ini tidak mungkin tidak ada, selalu ada sampai Allah menghidupkan yang telah mati. Ini telah ada baginya sejak dahulu dan sejak zaman ajali. Sedangkan menghidupkan yang telah mati adalah sesuatu yang berulang. Allah telah menghidupkan dan akan menghidupkan siapa yang dikehendakinya subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu adalah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah sifat azali ikhwatul iman. Sehingga tidak dikatakan bahwasanya Allah tidak mendapatkan sifat kuasa kecuali setelah menciptakan dan mengadakan makhluk-makhluk. Tidak. Akan tetapi sifat kuasa adalah sifat azali, dan Allah mengadakan makhluk-makhluk adalah akibat yang muncul dari predikat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah lah yang mensifati dirinya sebagai yang Maha Kuasa atas segala sesuatu terhadap segala yang ada dan segala yang tidak ada. Allah tidak membatasi kuasanya dengan suatu tertentu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Dan tidak boleh membatasi bahwasanya Allah hanya kuasa terhadap sesuatu yang tertentu saja. Serta tidak boleh dikatakan Allah Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Wa kulla syai'in ilaihi faqirun. Dan segala sesuatu adalah fakir, butuh kepadanya. Tak ada sesuatu pun yang tidak membutuhkan Allah. Tidak dari bangsa malaikat, tidak langit dan bumi, tidak bangsa jin dan tidak juga manusia. Bahkan tidak juga benda padat seperti gunung-gunung dan lautan. Segala sesuatu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang fakir, membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Maka segala sesuatu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik para wali ataupun langit-langit. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya para wali memiliki kuasa lebih dari kuasa yang bisa dilakukan manusia, bahwasanya mereka dapat bertindak di alam semesta ini, dan mereka dapat mendatangkan manfaat dan madarat selain dari Allah, maka itu adalah perkataan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Para wali, para rasul, dan para malaikat tidak mungkin tidak membutuhkan Allah dan tidak mungkin bertindak di alam semesta ini selain dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara yang membatalkan, yang menolak ibadah kepada selain Allah, berupa berhala-berhala dan semacamnya. Bagaimana kita beribadah kepada makhluk-makhluk yang fakir, yang membutuhkan dan melupakan zat yang di tengahnya lah perbendaraan segala sesuatu. Itulah sebabnya ketika seorang ulama penyembah kuburan berkata kepada seorang awam dari ahli tauhid, kalian mengatakan bahwa para wali tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat mendatangkan mudarat. Orang awam tersebut menjawab, benar. Kami mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat mendatangkan mudarat. Penyembah kuburan tersebut menimpali, bukankah Allah telah berfirman,
Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rizki. Orang bertauhid tersebut menjawab, Allah berfirman, mereka mendapatkan rizki atau mereka memberi rizki. Penyembah kuburan itu menjawab, mereka mendapatkan rizki. Orang yang bertauhid berkata, jika demikian saya harus berdoa kepada zat yang memberi rizki dan bukan kepada mereka yang membutuhkan rizki. Maka ulama penyembah kuburan tersebut terdiam dengan hujah yang dikemukakan oleh orang awam yang mengikuti fitrahnya tersebut. Wa kullu amrin alaihi yasirun. Dan segala perkara baginya, bagi Allah adalah mudah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La yahtaju ila syai', Allah tidak butuh kepada sesuatu. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, yakni Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqal khalqa bi'ilmih. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan dan kamu rahasiakan, dan dia maha luas lagi maha mengetahui. Maka penciptaannya adalah dalil yang menunjukkan bahwa dia berilmu dan kuasa sebagaimana firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Wa qaddara lahum aqdara, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Allah telah menetapkan semua takdir dan segala sesuatu tidak akan pernah ada tanpa takdir. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah hazanahnya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar takdir yang tertentu. Maka segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan kadar-kadar dan cara yang tidak akan berbeda dan tidak akan berubah. Manusia misalnya, telah Allah tetapkan qadar jasmani panca indera, anggota badan, rangkaian tubuh dan beratnya. Sehingga dia menjadi seorang manusia yang seimbang, yang dapat berjalan dan berdiri. Yang kalau ada suatu bagian dari anggota badannya yang cacat, maka cacatlah jasmani orang tersebut. Demikian pula semua yang ada di dalam alam raya ini. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Maka segala sesuatu memiliki qadar, ketentuan dan ukuran yang dapat atau yang tepat dengannya. Dan segala sesuatu memiliki qadar, ketentuan dan ukuran yang berbeda dengan qadar sesuatu yang lainnya. Wa daraba lahum ajalan, dan menetapkan ajal bagi mereka. Semua makhluk memiliki ajal dan kesudahan. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekalah wajah Rabb-Nya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu memiliki umur yang terbatas yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mungkin pendek atau mungkin panjang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang. Dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Maka
Umur-umur semua makhluk adalah di tangannya. Ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah dan kuasanya. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Walam yaf'alaihi syai'un qabla ayyakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya sebelum dia menciptakan mereka. Wa alima ma hum amiluna qabla ayyakhluqahum. Mengetahui apa yang mereka perbuat sebelum dia menciptakan mereka. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiyatihi. Memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan melarang mereka dari berbuat maksiat kepadanya. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirih. Segala sesuatu berjalan terjadi dengan takdirnya. Wa masyiatuhu tangfudu la masyiata lil ibad illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Kehendaknya pasti terlaksana. Tidak ada kehendak bagi hamba-hamba kecuali yang dikehendaki Allah bagi mereka. Maka apa yang dikehendaki bagi mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki bagi mereka pasti tidak akan terjadi. Allah memiliki kehendak. Hamba-hamba juga memiliki kehendak, ikhwatul iman. Akan tetapi kehendak hamba-hamba bergantung kepada kehendak Allah dan tidak berdiri sendiri. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa qala Allah Ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Allah menjadikan sifat berkehendak al-masyiah sebagai salah satu dari sifat-sifat bagi dirinya, dan juga menjadikan sebagai salah satu dari sifat-sifat bagi hamba-hambanya. Kemudian mengikat kehendak mereka dengan kehendaknya. Dalam hal ini terdapat bantahan terhadap kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Kelompok Qadariyah menafikan, meniadakan kehendak Allah terhadap perbuatan hamba-hamba dan menjadikan kehendak bagi hamba-hamba secara mutlak. Dan bahwasanya seorang hamba berdiri sendiri dengan segala perbuatannya, kemauan dan kehendaknya. Ini adalah pandangan kelompok Qadariyah dari golongan Mu'tazilah dan lainnya. Sedangkan kelompok Jabariyah berpandangan hamba tidak memiliki kehendak, akan tetapi kehendak hanya memiliki atau hanya milik Allah semata. Dan seorang hamba bergerak dan berbuat tanpa ada ikhtiar dan tanpa ada kemauan, persis seperti bergerak dan bekerjanya alat dan mesin. Maka kelompok pertama ghulu dalam menetapkan kehendak Allah, sedangkan kelompok kedua ghulu dalam menetapkan kehendak hamba. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ikhwatul iman, mereka menetapkan kedua kehendak tersebut dan menjadikan kehendak hamba terikat berkaitan erat dengan kehendak Allah. Hal itu dengan berdalilkan dua ayat di atas tadi. Maka firman Allah, wa ma tasyaun, dan kamu tidaklah berkehendak, adalah isbat adanya kehendak hamba-hamba dan firman-Nya. Illa ayyasha Allah, kecuali bila dikehendaki Allah, adalah isbat bagi kehendak Allah. Dan dalam hal ini terdapat indikasi yang jelas bahwasanya kehendak seorang hamba tidak berdiri sendiri, akan tetapi terikat dengan kehendak Allah. Karena seorang hamba adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan dan menciptakan kehendak serta kemauannya. Itulah sebabnya ketika sejumlah orang berkata kepada Nabi SAW, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki? Nabi SAW bersabda, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Artinya, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah dalam kehendak? Sehingga Nabi SAW kemudian bersabda, Qul masya'allahu wahdah. Katakanlah apa yang dikehendaki Allah semata. Begitu juga ketika sampai kepada Nabi SAW suatu kaum yang mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad. Beliau mengingkari itu dan bersabda,
Qulu ma syaa Allah thumma syaa Muhammad. Katakanlah apa yang dikehendaki Allah, kemudian dikehendaki Muhammad. Jelas bahwa Nabi SAW menjadikan kehendaknya sebagai konsekuensi logis dari kehendak Allah dengan kata thumma, kemudian yang memberikan faidah makna urutan at-tartib dan memiliki jarak at-tarahi dan bukan dengan wa, yakni dan, karena itu memiliki indikasi mempersekutukan atau menandingkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.